Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Gista dari kelas Vkom 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sibernetika dan saya akan memaparkan dulu sejarahnya. Sejarah singkat ditemukannya oleh Norbert Wiener. Tradisi komunikasi sibernetik sebagai sistem pemrosesan informasi ilmuwan MIT Norbert Wiener menciptakan kata sibernetika untuk menggambarkan bidang kecerdasan buatan. Istilah ini adalah terjemahan dari kata Yunani untuk pengemudi atau pengatur. Dan ini menggambarkan cara umpan balik memungkinkan informasi di kepala kita dan di laptop kita. Selama Perang Dunia Kedua, Wiener mengembangkan sistem pesawat anti peluru yang menyesuaikan lintasan masa depan dengan mempertimbangkan catatan hasil kinerja masa lalu. Lalu, konsep umpan baliknya berlabuh pada tradisi sibernetik yang menganggap komunikasi sebagai tautan yang menghubungkan bagian-bagian terpisah dari sistem apapun, seperti komputer, sistem keluarga, atau media sistem. Lalu ada pula hambatan-hambatan dilalui saat penelitiannya, yaitu yang pertama, error pada sistem. Nah, error pada sistem ini ditelaah dari sejarahnya bahwa teori sibernetika ditemukan sebelumnya dari proses penelitian Wiener meneliti sebuah sistem anti-aircraft firing sebagai salah satu sumbangsi pada masa Perang Dunia Kedua. Kemungkinan hambatan ini terjadi pada sistem berupa yaitu error dan gangguan. Nah, hambatan yang kedua yaitu konsep Wiener yang menyatakan bahwa manusia seumpama mesin, sehingga dikaitkan dengan proses komunikasi yang kompleks pada mesin. Bertentangan dengan teori sosial-psikologi yang lebih menempatkan manusia pada tempatnya yang memiliki sifat dan karakter. Kemungkinan besar salah satu hambatannya ada pada pertentangan yang timbul setelah dicetuskannya teori sibernetika sendiri. Lalu selain itu, ada pula kekurangan dan kelebihan dari teori ini. Yang pertama yaitu kelebihannya, jadi memungkinkan proses komunikan untuk memahami beberapa mekanisme dasar mengendalikan proses komunikasi. Lalu kelebihan yang kedua yaitu dapat diterapkan dalam komunikasi dalam sebuah kelompok sebagai instruksi dalam komunitas komunikasi bagi setiap individu. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu kelebihan yang terakhir, sebuah proses komunikasi dapat dikembangkan dengan cara mempekerjakan mekanisme umpan balik. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu lebih fokusnya kegiatan komunikasi pada informasi yang diinginkan tanpa memperhatikan proses komunikasinya berjalan sesuai dengan aturan dan tata krama atau tidak. Lalu hambatan yang kedua yaitu konsep teori yang menekankan pada konsep manusia dan mesin ini menjadikan para pelaku komunikasi dipaksa untuk saling mengerti dengan tingkat kepekaan yang berbeda tanpa memperhatikan proses yang sesuai
dengan kondisi komunikannya. Lalu yang selanjutnya yaitu efek dalam teori sibernetika. Efek dari teori sibernetika. Jika berbicara masalah efek, tentunya ini mencakup pemaknaan yang luas antara efek dari komunikasi dalam konteks sibernetika, atau bisa juga dari penerapan sibernetika, efek dari penerapan sibernetika. Karena adanya ambigu dari pertanyaannya, jadi dari kelompok kita tersebut ada dua penafsiran. Yang pertama yaitu efek dalam konteks komunikasi teori sibernetika. Selama Perang Dunia Kedua, Wiener mengembangkan sistem pesawat anti peluru yang menyesuaikan lintasan masa depan dengan mempertimbangkan catatan hasil kinerja masa lalu. Konsep umpan baliknya berlabuh pada tradisi sibernetik yang menganggap komunikasi sebagai tautan yang menghubungkan bagian-bagian terpisah dari sistem apapun, seperti sistem keluarga, sistem komputer, atau media sistem. Jadi dari penjelasan di atas disimpulkan bahwasannya efek yang didapat atau timbul dari teori sibernetik ini adalah ketertautan atau keterhubungan antara beberapa komponen yang berbeda atau terpisah, sehingga pemrosesan informasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Dengan bahasa sederhananya, dalam interaksi sehari-hari, efek yang timbul ialah terbangunnya hubungan antara pelaku komunikan, sehingga informasi dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Lalu efek yang kedua yaitu efek dari penerapan teori sibernetika di dunia pendidikan, yaitu proses pembelajaran efektif. Hal ini terjadi karena teori sibernetika yang lebih mengutamakan adanya feedback dalam proses komunikasi, sehingga kegiatan penyampaian materi lebih cepat karena adanya tanya jawab. Lalu efek dari penerapan dalam dunia pendidikan ini ada juga yang kedua. Yang kedua yaitu dalam penggunaan teori ini, peserta didik diharapkan untuk menguasai dalam hal memproses informasi dan cara-cara mereka untuk memperbaiki keterampilan untuk menguasai informasi. Lalu efek yang terakhir yaitu peserta didik dapat menerapkan sistem pembelajaran yang lebih terarah dan optimal sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan tentang teori sibernetik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.